Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmala Yuliasari dari Universitas Islam Malang yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Garut. Di Universitas Garut, saya mengambil mata kuliah Etika Profesi Kepribadian dan Kecerdasan Guru yang dibimbing oleh Ibu Nurul Fatona MPD. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait kode etik guru di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, dalam proses pendidikan atau dalam proses pembelajaran tentunya banyak unsur-unsur yang terlibat agar proses pendidikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, salah satunya itu guru sebagai tenaga pendidik. Nah, menjadi seorang pendidik tentunya harus memiliki etika yang baik yang sesuai dengan kode etik profesi keguruan yang berlaku di Indonesia. Nah, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman bersikap, berperilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Jadi, Kode etik ini itu adalah suatu pedoman, aturan-aturan, norma-norma yang berperilaku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam sehari-hari sebagai guru yang profesional. Nah, kode etik guru ini berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang dilandasi dengan pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, sekolah, rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Nah, isi dari kode etik itu sendiri yang pertama itu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesionalnya. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar peserta didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama dapat mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesinya, semangat kekeluargaan, dan kesetiaan kawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, guru disebut sebagai guru profesional tentunya harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi, guru itu harus mempunyai kompetensi dasar sebagai seorang guru. Nah, kompetensi ini itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam mengelola pengajaran kepada peserta didik. Nah, adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang pertama itu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kode etik guru di Indonesia harus disusun berdasarkan antara lain yang pertama itu Pancasila, sebab Pancasila ini merupakan dasar pendidikan dan pengajaran nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan dan pengajaran itu harus sesuai dengan TAP MPRS nomor 27 MPRS tahun 1966. Nah, tujuan pendidikan ini adalah membentuk manusia Pancasila sejati yang berdasarkan dengan ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan serta isi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kode etik
guru profesi keguruan. Yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umum ini untuk menjamin untuk menjamin para guru dan petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas kependidikannya sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua itu pada tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, meningkatkan mutu organisasi. Fungsi kode etik guru antara lain, yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, guru harus dapat bertanggung jawab dengan atas profesinya. Yang ketiga, agar profesi guru ini terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Yang keempat, guru harus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pembelajaran. Yang kelima, agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Yang keenam, agar guru ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Etika guru profesional. Nah, yang pertama ini etika guru profesional terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai guru kita harus mematuhi etika profesi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, etika guru profesional terhadap peserta didik atau anak didik. Nah, untuk ini guru harus dapat menjadi suri teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga, etika guru profesional terhadap pekerjaan. Nah, jabatan atau pekerjaan ini tentunya dengan sendirinya menuntut seorang guru untuk memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, etika guru profesional terhadap tempat kerja. Nah, di sini kan kita harus mempunyai pengetahuan umum bahwasanya suasana yang baik di tempat kerja itu dapat meningkatkan produktivitas. Nah, hal ini harus disadari dengan sebaik-baik mungkin oleh setiap guru. Dan guru ini berkewajiban untuk menciptakan suasana yang sedemikian mungkin dalam lingkungannya. Nah, di sini kita akan lanjut pada pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini adalah perilaku menyimpang dan tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Yang kedua, guru yang melanggar kode etik guru Indonesia ini dikenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, jenis pelanggaran ini itu meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran kode etik. Ada beberapa pelanggaran kode etik profesi guru. Yang pertama itu idealisme. Idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga harapan itu terkadang sangat jauh dari kenyataan. Yang kedua, itu memungkinkan bahwa para profesional ini untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini bisa menjadi suatu pajangan tertulis yang dibingkai. Yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena itu keberlakuannya itu semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Yang keempat, memberikan peluang kepada profesional untuk membuat penyimpangan dari kode etik profesi. Tugas guru di Indonesia. Yang pertama itu tentunya mengajar, yang kedua mendidik, yang ketiga menjadi teladan, yang keempat memberikan motivasi kepada peserta didik, yang kelima belajar, yang keenam mengembangkan ilmu dan metode baru. Jadi sebagai sosok yang
sosok yang menjadi panutan dan sorotan, guru harus menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Walaupun peraturan perundang-undangan ini telah ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan pribadi atau berat untuk dilaksanakan, akan tetapi guru harus bersikap positif dalam menerima, memahami, dan menerapkan. Sebab hal ini sudah jelas tertuang dalam kode etik guru di Indonesia. Akan tetapi, guru bisa mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan sebagai wacana perbaikan peraturan perundang-undangan apabila peraturan dibuat kurang atau melenceng dari tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk itu, kita harus menjadi guru yang mengikuti serta melaksanakan kode etik guru di Indonesia ini, menjadikan sebuah pedoman dan pegangan kita dalam bertindak dan berperilaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ke Spada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.